Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Hikam karyanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari melalui syarahnya Syekh Asy-Syarqawi, tepatnya pada hikmah berikutnya, qauluhu syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Syattana ada perbedaan, ayakni ba'uda jauh, ma baina man yastadillu bihi, sesuatu yang terjadi antara orang yastadillu bihi, yang ia memperoleh petunjuk. Yastadillu, yang mana ia memperoleh petunjuk, memperoleh dalil, mendapatkan dalil, mendapatkan petunjuk. Bihi, mendapatkan petunjuk pada Allah. Mendapatkan petunjuk, kalau kita terjemahkan man yastadillu bihi ini, orang yang ia menjadikan Allah sebagai dalil. Jadi yastadillu bihi, yastadillu billahi, berarti orang ini menjadikan Allah sebagai dalilnya, sebagai petunjuknya, alal asya'i, atas beberapa hal. Jadi makna man yastadillu bihi ini adalah orang atau sekelompok manusia yang Allah dijadikan dalilnya. Mereka menjadikan Allah sebagai dalil atau sebagai petunjuknya. Sehingga bahasa istidlal yastadillu bihi, ia berdalil dengan Allah. Berdalil untuk apa? Mendapatkan petunjuk apa? Alal asya'i, atas beberapa hal. Nanti ada perbedaan antara yastadillu alaihi dengan yastadillu bihi. Jadi yang dijadikan dalil ini Allah. Ala syai'i, terhadap sesuatu. Alal asya'i, terhadap banyak sesuatu. Orang yang seperti ini wahum al-muradun, mereka disebut murad. Jadi orang yang berada dalam jalan tasawuf itu ada dua, ada murid, ada murad. Murad itu adalah orang yang dikehendaki Allah, makanya ia menjadikan Allah sebagai dalilnya. Kalau murid beda, murid itu meniti jalan melalui banyak hal untuk mengenal Allah. Tapi kalau murad ini tidak, ia langsung dikehendaki oleh Allah. Al-majdzubuna ilaihi, mereka orang-orang yang ditarik ilaihi pada Allah. Jadi ada istilah orang jadzab, orang majdzub, ya ini orang murad itu ditarik. Alladzina hum min ahli syuhud, yang mana orang yang seperti ini termasuk ahlul musyahadah, golongannya orang-orang yang musyahadah, mukasyafah. Imma btidaan, ada kalanya di awal permulaan itu terjadi, wa imma ba'da suluki, atau ada kalanya kejadiannya itu setelah ia meniti jalan baru dia majdzub. Ada orang memang belum meniti jalan ke sana moro-moro majdzub, berarti ibtidaan. Ada orang yang sudah meniti jalan bertahun-tahun baru dia majdzub, berarti dia majdzubnya ba'da suluk. Orang yang seperti ini apa yang dimaksud? Wahum al-arifuna, mereka lah adalah orang-orang yang al-arif billah, orang yang mengenal Allah. Fa innahum la yashhaduna, mereka ini tidak menyaksikan ghairu maulahum, selain tuannya. Jadi yang mereka lihat itu ya hanya Allah. Makanya yastadillu billah, yang menjadikan Allah sebagai dalilnya, sebagai petunjuknya. Alal asya'i, terhadap beberapa hal. Wa yastadilluna bihi alal asya'i,
Dan mereka beristidlal dengan Allah. Mereka menjadikan Allah sebagai dalil alal asya'i terhadap beberapa hal. Ini kelompok yang pertama, kelompok man yastadillu bihi, yang katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari syattana baina man yastadillu bihi terus au yastadillu alaihi atau bimaknal waw, tapi au di sini tidak bermakna atau, tidak bermakna ikhtiyar, tapi bermakna mutlaqul jam'i. Au dan yastadillu alaihi, orang yang beristidlal alaihi pada sesuatu. Berarti orang yang beristidlal pada sesuatu ini nanti kalau di syaratnya mereka beristidlal, yang mereka jadikan dalil ya asya ini, aghyar ini, akwan ini. Selain Allah mereka jadikan dalil untuk menuju Allah. Beda dengan yang pertama, mereka itu menjadikan Allah sebagai dalil terhadap sekian makhluknya, sekian hal. Tapi yang kedua ini, mereka beristidlalnya itu dengan aghyar, dengan selain Allah, dengan akwan. Tujuannya apa? Demi agar ia sampai menuju Allah. Nah, lebih lengkapnya kita baca syarahnya. Wahum al-muridun, orang yang yastadillu alaih ini adalah orang-orang yang menginginkan meniti jalan kepada Allah. As-salikuna, yang meniti jalan ilallah ta'ala, pada Allah ta'ala. Nah, orang yang seperti ini cara beristidlalnya, mereka ini masih menggunakan banyak hal. Banyak menggunakan makhluknya Allah, menggunakan makhluknya Allah sebagai istidlalnya, sebagai dalilnya agar ia sampai kepada Allah al-haq, seperti itu. Makanya di sini ada pembagian fa ahlullahi ta'ala, orang yang mengahlikan kepada Allah. Nyata ala kismaini, ahlinya Allah itu ala kismaini terbagi menjadi dua bagian. Muradina, bagian pertama adalah kelompok muradin, orang-orang yang dikehendaki Allah. Wa muridina, dan yang kedua adalah kelompok muridin, orang yang menginginkan untuk menuju Allah. Beda, kalau murad itu langsung dikehendaki oleh Allah, kalau murid ia yang menghendaki menuju Allah. Wa in syi'ta qulta, jika kamu menginginkan, kulta, kamu katakan saja majdzubina. Kelompok yang pertama adalah kelompok majdzubin, orang-orang majdzub, orang-orang jadzab, orang-orang yang tertarik, orang-orang yang ditarik agar menuju Allah. Wahum ahlus syuhud, mereka ini adalah ahlul musyahadah, orang-orang yang melihat Allah. Kemudian wasalikina, dan yang kedua adalah orang-orang yang meniti jalan menuju Allah. Jadi istilah yang berkembang di kalangan ulama tasawuf, ahlullah, orang-orang yang ahli pada Allah, itu ada yang mengistilahkan yang pertama muradin, kedua muridin. Muradin itu dikehendaki langsung oleh Allah, muridin yang menginginkan diri menuju Allah. Atau dalam istilah yang berbeda, muradin ini majdzubun atau majdzubin, kemudian yang muridin ini diistilahkan dengan salikin. Fal muriduna salikuna, orang-orang yang menginginkan kepada Allah, as-salikuna, yang meniti jalan menuju Allah. Fi hali sulukihim, ketika mereka ini meniti jalan menuju Allah, mahjubuna an rabbihim, mereka ini terhalangi dari Tuhannya, tidak melihat Allah. Mereka ini cuma ingin menuju Allah, tapi mereka ini tidak musyahadah kepada Allah. Mahjub, terhalangi. Terhalangi dengan apa? Biru'yatil aghyari, dengan melihat selain Allah. Melihat selain Allah ini banyak yang melihat uang, rumah, makhluknya Allah, macam-macam. Jadi mahjub an rabbih.
Wal atharu wal akwanu zahiratun lahum. Wal atharu, adapun beberapa bekas jejak, wal akwanu, dan beberapa makhluk keberadaan yang diciptakan Allah, zahiratun lahum, justru itu yang nampak kepada mereka. Jadi orang-orang muridun, orang-orang salikun ini, mereka ini terhalangi dari Allah, tidak melihat Allah. Justru yang mereka lihat adalah selain Allah. Kalau jejak al-athar mereka lihat, uang lihat, masjid lihat, semua keberadaan yang ada di muka bumi ini, makhluknya Allah mereka lihat. Tapi kepada Allah mereka mahjub, terhalangi. Maujudatun ladaihim, kemudian makhluk Allah, bekas-bekas ini, al-akwan ini berada di sisi mereka. Wal haqqu ghaibun anhum, sementara zat yang maha hak ghaibun anhum, hilang dari mereka. Sedangkan Allah itu ghaibun anhum, mereka tidak melihatnya. Falam yarauhu, mereka tidak melihat pada al-haq, mereka tidak melihat Allah. Fahum yastadilluna biha, mereka ini yastadilluna, menjadikan dalil, biha, pada al-athar wal akwan, alaihi, terhadap Allah. Justru kalau kelompok yang kedua ini, mereka ini melihat al-athar, al-akwan, makhluknya Allah, mereka jadikan dalil itu semua alaihi, kepada Allah. Jadi beda. Kalau muradun itu beda dengan muridun. Nah begitu. Fi hali tarqiyatihim, dalam kondisi peningkatannya mereka. Artinya dalam kondisi suluk mereka itu, agar mereka nanti ya tarokko, naik derajatnya, levelnya semakin naik. Dalam kondisi ini yang mereka jadikan dalil adalah al-athar wal aqwan. Makanya bahasa fi hali tarqiyatihim atau fi hali tarqiyatihim. Kalau fi hali tarqiyatihim, dalam kondisi naiknya mereka, naik derajatnya. Jadi yang dijadikan dalil oleh mereka bukan Allah. Loh, kenapa kau bukan Allah? Oh, mereka itu tidak melihat Allah. Justru mereka menggunakan al-akwan wal athar. Banyak al-akwan wal athar ini. Ya bisa jadi yang mereka jadikan ya kayak masjid. Begitu. Akhirnya dengan sering ke masjid dia beribadah kepada Allah. Lama-kelamaan dia semakin mendekat kepada Allah. Tapi mereka ini belum tahu Allah, belum musyahadah kepada Allah. Bayangno kaya apa ya? Gak usah dibayangno, sing penting dipahami. Engko suwi-suwi siapa tahu di antara kita ada yang levelnya muradun. Moro-moro jadab ngono kan. Lelak moro-moro jadab itu masuk akal, memang tidak kenal dengan orang lain. Betul. Ada wali itu jadab. Itu bisa jadi terjadi ibtida'us suluk, bisa jadi fi nihayatis suluk. Nah, begitu. Jadi nggak usah kaget dengan orang jadab gak kenal. Wong yang dia lihat itu cuma Allah tahu. Yang seperti ini orang-orang yang tidak percaya ilmu mukasyafah. Maka katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, bagaimana? Takutnya orang ini malah su'ul khotimah matinya. Yang penting kamu percaya saja kalau ilmu mukasyafah itu ada. Urusan kamu belum nyampe di makom itu, ya sudah yakini ilmu ada. Kalau kamu sudah tidak yakin karena kamu tidak menemukan, takut gimana? Kalau tidak salah keterangan dalam kitab Ihya itu, ditakuti nanti matinya malah tidak membawa iman atau su'ul khotimah atau bagaimana. Nah, gitu. Jadi memang tidak bisa digambarkan karena kita bukan wali gitu. Kita bukan wali, bukan di levelnya muradun. Cuma ulama menjelaskan muradun atau mahjubun yang mereka lihat hanya Allah. Pada praktiknya apakah mereka menurut kita gila, ya tidak tahu. Nah, seperti itu.
Wal muradun, sedangkan adapun mereka yang dikehendaki oleh Allah. Wahum al majdzubuna, mereka adalah orang-orang yang majdzub. Wajahahumul haqqu ta'ala, wajaha menghadap kepada mereka. Al haqqu ta'ala, Allah yang maha hak, yang maha tinggi. Biwajhihi al karimi, dengan wajahnya al karimi yang maha mulia. Wa ta'arrafa, dan Allah menjadi mengenal ilaihim kepada al majdzubun. Fa'arafuhu, lalu mengenal siapa al majdzubun, kepada al haq, ya kepada Allah. Wan hajabat, dan terhalangi anhum, dari al majdzubun, al aghyaru, beberapa selain Allah. Jadi orang-orang majdzub ini memang ditemui oleh Allah, dihadapi oleh Allah. Allah Ta'ala menemui mereka, menghadap mereka. Allah Ta'ala mengenal kepada mereka. Karena Allah sudah berada di depan mereka, menghadap mereka, akhirnya al-aghyar yang selain Allah malah terhalangi, tidak bisa dipandang oleh majdzubun. Apa selain Allah? Mobil, rumah, tidak bisa kelihatan, tidak bisa muncul dalam pandangannya orang-orang jadab. Karena ada Allah yang ia lihat. Seperti itu. Fahum yastadilluna bihi alaiha. Makanya fahum, mereka yastadilluna, mereka menjadikan dalil bihi kepada Allah. Allah dijadikan dalil oleh mereka alaiha, terhadap aghyar. Jadi berarti dia langsung mendapatkan dalilnya dari Allah, kemudian tahu pada yang selain Allah. Kalau yang muridun, prosesnya dari aghyar, tujuannya untuk mengenal kepada Allah. Fi hali tadallihim, dalam kondisi tergantungnya mereka, bergantungnya mereka. Kok kondisinya bergantung? Iya, karena ketika itu majdzub, ditarik. Ketika ditarik kan menggantung. Dalam kondisi ketergantungannya mereka, kondisinya sedang menggantung. Kalau murid ini kan kondisinya sedang tarokki. Jadi bukan tarkihim ya, bukan tarkiyatihim, tapi tarokkiyatihim. Allah begitu. Kalau kondisinya muridin ini kan kondisinya naik tingkat. Tapi kalau muradun tadalli, ditarik. Sedang menggantung. Imma ibtidaan, injudibu ibtidaan, jika mereka itu ditarik oleh Allah ibtidaan dalam permulaan, au ba'da sulukihim, atau setelah mereka meniti jalan berproses menjadi muridin, ingkanu min ahlihi, jika keberadaan mereka min ahlihi, termasuk ahlinya suluk. Wahum, mereka adalah al-arifuna, orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah. Fa innahum, sesungguhnya mereka yang al-arifun tadi, tapi al-arifun ba'da sulukihim min ahlil jadbi aidon, termasuk ahli jadab juga. Jadi orang majdzub itu kejadiannya ada dua. Ada orang tidak pernah niti jalan, tidak pernah meniti jalan kepada Allah, majdzub, murad, akhirnya menggantung. Dalam kondisi mereka ini digantung, ya Pak, karena ditarik oleh Allah. Dalam kondisi ini mereka ini hanya melihat Allah. Makanya sebagian orang mengatakan orang jadab itu kayak stres. Ini yang ibtidaan. Ada yang tidak ibtidaan. Sebelumnya ini namanya Ali Idris, dia memang betul-betul salik dulu, meniti jalan, murid dulu. Semakin kuat suluknya Ali Idris ini, akhirnya setelah hampir selesai dari suluknya, Allah Ta'ala mengangkatnya, menariknya ke maqam jadab. Tapi ini sudah makar sekali, sudah arif billah. Ini juga termasuk dikatakan majdzub. Tapi majdzubnya ini bahasa kita by proses. Kalau tadi yang pertama non proses itu. Lakin li syiddati tamakkunihim, hanya saja saking dahsyatnya tamakkun, kekokohannya
Al-arifun tadi, kecakapannya al-arifun, kemantapannya al-arifun. Karena saking kuatnya suluknya Ali Idris itu, fi ahwalihim, dalam ahwalnya al-arifun, la yadharu alaihim, kejazaban itu tidak nampak kepada mereka. Kenapa? Kok Ali Idris tidak terasa kalau dia majdzub? Karena dia dari proses betul-betul naik dan mantap. Jadi ketika pindah pada makom jadzab tidak terasa. Karena memang sudah kokoh. Begitu. Walidza qila, oleh karena ini qila dikatakan, nihayatus salik, adapun akhirnya orang yang meniti jalan, bidayatul majdzub, adalah permulaannya jadzab. Gitu. Permulaannya orang yang ditarik atau majdzub. Jadi kalau proses by salik itu ya, by proses tadi, ketika sudah berada di ending, di puncak, kamu masih berada di awalnya majdzub. Majdzub ini istimewa, Allah Ta'ala yang menginginkan kok kamu menjadi wali. Kalau salik, apa ndak istimewa? Istimewa juga. Dia kan ada proses untuk membersihkan dirinya. Daftar majdzub gak bisa, ya daftar yang sekelas standar lah. Dan ngono Pak Buji. Saya takut Pak Buji dengar ilmu majdzub akhirnya ibadah biasa-biasa saja. Siapa tahu saya termasuk makom majdzub jadi wali mendadak. Kalau kayaknya kita sadar diri kita jauh dari kata-kata waliyun min auliyaillah, kita masuk pada level by proses. Jadi murid, jadi salik, terus semakin kita mendekat kepada Allah dengan sekian ibadah yang kita lakukan. Nah, siapa tahu majdzub. Kalau pengen majdzub yang langsung, pertanyaan nih, lakon sopo? Nah, gitu loh. Pertanyaannya begitu. Karena kalau sudah majdzub li, ndak suka uang li. Duh. Ya pertanyaannya takut ini Pak Puji, seneng dia. Ya lek seneng ya gak usah daftar jadi majdzub. Wis makom seneng duwe. Makom seneng duwe berarti kan Allah Ta'ala terhalangi dengan rupiah wedularot kan. Gitu. Jadi makomnya lebih tepatnya sama jadikan duit itu, dolar itu untuk menuju Allah. Berarti bukan makom murad, tapi makom salik. Karena menjadikan al-aghyar selain Allah dijadikan menuju Allah. Ini kadang masih lepas kok dari dua ini. Yo salik tidak, murid tidak, murad tidak. Ya memang gak mau mendekat kepada Allah. Ya uangnya hancur-hancur gak jelas. Wah ini na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Nah seperti itu. Jadi pilihannya orang baik itu cuma dua akhirnya li. Kamu mau menjadi takdirmu menjadi murad, atau takdirmu menjadi salik. Makanya santri itu sebenarnya diajari menjadi salik, murid. Gitu. Karena kalau sudah level murad ini orang khusus, kita nggak tahu karakteristiknya kayak apa sih. Orang-orang yang diangkat oleh Allah langsung mendadak jadi wali nggak tahu, itu nggak ada petandanya. Tapi kalau proses yang by proses ada banyak. Salik itu banyak. Ya amalkan rukun Islam, iman, ihsan itu. Amalkan itu semaksimal mungkin dikembangkan, berarti Anda sudah menjadi as-salikun wal muridun. Nah, pendidikannya santri ke sana. Loh ini kalau sudah lepas jadi orang-orang penjahat, mutajawizun, kan gak ada pilihan. Ya, tapi husnudzon ya kepada Allah kan boleh. Ya siapa tahu di puncak kejahatan saya jadi murad mendadak. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu juga memungkinkan terjadi. Wa warada, terdapat keterangan a'zamun nasi jadzban. Adapun paling agungnya manusia jadzban, ketariknya, al-anbiya'u adalah para nabi, wal mursaluna dan para utusannya Allah. Fahadha, adapun ini, huwa halul fariqaini, adalah kondisi dua kelompok. Kondisinya kondisinya murad dengan murid, kondisinya majdzub dengan salik. Wa syattana ma bainahuma, ada perbedaan antara keduanya, ai ba'da ma bainahuma, yakni jauh yang terjadi antara kelompoknya salikin dengan majdzubin.
Jauh antara kelompoknya muradin dengan muridin. Wadhalika, adapun hal itu, annal mustadilla bihi, bahwasannya orang yang beristidlal bihi dengan Allah, berarti orang yang menjadikan Allah sebagai dalilnya, ala ghairihi, pada selain Allah, arafa al-haqqa, ia mengetahui al-haqqa, kepada Allah yang maha hak, yang maha benar. Wahwa, sedangkan adapun Allah yang maha hak, yang al-haq, al-wujudul wajibu, adalah zat yang wajib adanya, li ahlihi, pada ahli al-wujud al-wajib. Kalau orang itu sudah Allah yang dijadikan sebagai dalil, ia tahu kalau Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala yang maha hak, yang paling berhak, li ahlil wujudil wajib, atas ahli ada dan wajib ada. Artinya yang betul-betul ada ya Allah, yang hakul wujud al wajib itu ya Allah, begitu. Dia tahu. Wa huwallahu ta'ala, yaitu adalah Allah Ta'ala, lam yuthbat al wujud, yang tidak ditetapkan al wujudu wujud ada, illa lahu subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini wujud apa enggak? Kita ini bukan wujud, kita ini diadakan. Beda dengan yang maha ada. Yang maha ada, yang hak, itu hanya milik Allah. Kalau kita ini diadakan, berarti kalau sudah diadakan sebelumnya tidak ada, baru ada. Adanya pun juga dibatasi dengan waktu. Suwita telu ya wis ilang. Wa ammal hawaditsu fahum adamun. Ya kan? Sementara perkara yang baru adamun, ketidakadaan yang murni tidak ada. Berarti kita ini sebenarnya maujud itu, kita maujud ya kan, secara teori, tapi sejatinya ada apa enggak? Tidak ada gitu loh. Teorinya secara kasat mata kita, lu buktinya ada waris, itu maujud, diadakan. Sejatinya nggak ada. Kenapa kok saya bilang waris gak ada? Wong kemarin gak ada. Loh sekarang waris ada, ya sekarang. Besok mati waris. Mana waris? Makanya waris kita katakan tidak wujud sebenarnya waris. Tidak ada. Kalau yang maha ada, tidak pernah terpengaruh, ya Allah. Berarti selain Allah, itu nggak ada sebenarnya. Fa'athbatal amro, lalu ia menetapkan al-amro pada perkara. Ya gitu dia. Ya. Al-amro pada perkara. Siapa yang dimaksud al-amr? Wahum al-hawadithul adamiyah, yaitu mereka perkara-perkara baru yang memang tidak ada, punya sifat ketiadaan. Min wujudi aslihi, itu berangkat dari wujud asalnya. Siapa wujud asalnya itu? Huwallahu ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Adanya kita, adanya hawadis, adanya Pak Puji, yang mana Pak Puji, Ali Idris, Nu'man Nadar ini sebenarnya hawadis yang memang punya sifat ketiadaan. Kalian ada ini gara-gara apa? Gara-gara wujudi asli, gara-gara diwujudkan oleh yang maha ada, yaitu Allah. Gitu loh. Ai ja'ala wujudahum mustafadan min wujudillahi ta'ala, yakni Allah Ta'ala menjadikan keberadaan mereka mustafadan, yang diambil faidah, diambil manfaat, min wujudillahi ta'ala, dari wujudnya Allah Ta'ala, alladzi qabalahum, yang mana Allah Ta'ala menemui, menghadap mereka, wa zahara fihim, dan Allah nampak pada mereka, fawujidu,
lalu mereka itu diwujudkan. Wa illa, kalau andai saja tidak terjadi sedemikian, fahum adamun mahdun fi nazari arbabis syuhud, mereka sejatinya tidak ada menurut orang-orang yang ahlul musyahadah. Gitu. Jadi menurut mereka yang musyahadah itu, orang yang menjadikan dalil itu ya. Jadi beda argumennya. Maksudnya dalam redaksi ini gini. Orang-orang majdzub, orang-orang murad ini menjadikan Allah sebagai dalil, sebagai petunjuk mengenal pada banyak hal, pada sesuatu, pada makhluknya Allah. Sejatinya mereka ini kan gak ada tadi kan. Allah Ta'ala maha ada, sesuatu ini gak ada. Terus buktinya kenapa kok mereka itu wujud? Kok ada Nu'man Nadhar? Karena Allah Ta'ala hadir, Allah Ta'ala ada di depan mereka. Lalu dengan melihat Allah, lalu muncullah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak hadir, tidak wujud, ya toh, tidak nampak pada mereka. Nah, maksudnya hadir itu zahara fihi, nampaknya Allah pada mereka, melalui muncullah mereka. Paham? Nah, jadi orang ini yang mereka temukan siapa? Allah. Baru dengan menemukan Allah, baru mereka melihat yang selain Allah. Karena Allah yang nampak dalam pandangannya al-majdzubun, al-mustadilluna billah. Nah, gitu loh. Bahasa di sini alladzi qabalahum, Allah yang menghadap kepada makhluk, yang makhluk itu sejatinya enggak ada, dan Allah Ta'ala nampak pada mereka, fawujidu, lalu mereka diwujudkan. Wa illa, jika tidak seperti itu, mereka enggak ada, yang ada cuma Allah menurut orang-orang ahlus syuhud. Ini al-mustadillu billah, orang yang menjadikan Allah sebagai dalilnya. Bagaimana dengan orang yang menjadikan selain Allah sebagai dalil menuju Allah? Kita akan mengkaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.